Oke, saya mau bicara dari aspek urgensitas peradilan khusus pemilu ya untuk efektivitas penegakan hukum pemilu ya. Ini soal proyeksi ke depan ya, karena tadi sudah dibicarakan mengenai beberapa kasus dan fakta yang terjadi di lapangan. Meskipun saya nanti juga akan menyinggung beberapa aspek yang disampaikan oleh dua pakar kita tadi ya. Saya ingin menyoroti ini berangkat dari salah satu perspektif ya dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi. MK di dalam putusan 97/2013 mengatakan dia tidak bersedia lagi untuk mengatakan menyelesaikan sengketa hasil pilkada karena dia bukan bagian dari lembaga yang bisa menyelesaikan sengketa pilkada, karena pilkada itu bisa saja bukan bagian dari pemilu rejim yang berbeda. Nah, itu yang mendasari pemikiran ini, walaupun belakangan pembuat undang-undang dalam revisi undang-undang pilkada itu tidak segera membuat pengadilan khusus pemilu, tetapi menyerahkan kembali kepada Mahkamah Konstitusi, tapi sifatnya sementara ya. Yang tadi diskusikan Pak Ferry menyangkut soal ketentuan ambang batas yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi yang berubah di 2020 ini ya, dari di depan menjadi di belakang ya, seperti tadi diceritakan oleh Pak Khairul Fahmi. Bapak Ibu, sebenarnya pengadilan itu adalah cara yang paling sederhana di dalam memastikan electoral justice system ya. Tidak ada cara lain kalau kita mau memastikan electoral justice system. Bagaimana memastikan keadilan pemilu, sistem keadilan pemilu itu terwujud? Ya, kalau kita bicara keadilan, satu-satunya cara adalah melalui mekanisme hukum ya. Jadi sebenarnya ada kaitan antara sistem politik dalam meraih kekuasaan politik dalam perspektif ilmu politik dengan bagaimana hukum harus mengatur bagaimana kompetisi politik ini menjadi fair, menjadi adil kalau dia disusun sedemikian rupa hukumnya. Karena itu kami yang belajar hukum tata negara seperti Pak Khairul Fahmi ini memang biasa berbicara mengenai aspek-aspek politik yang ditinjau dari aspek hukum. Maka kami ini belajar tentang hukum yang mempelajari tentang politik sebenarnya. Makanya sebenarnya bagi kami di hukum tata negara, kajian mengenai pemilu itu juga dipelajari ya. Ada di kurikulum kami di S1 Fakultas Hukum. Di hukum tata negara itu ada mata kuliah hukum pemilu dan juga hukum partai politik. Jadi ada mata kuliah itu ya, 2 SKS sebagai mata kuliah pilihan di tempat kami. Jadi bagi orang hukum tata negara sebetulnya bicara soal pemilu itu menjadi kajian. Ini bukan spesifik kajian ilmu politik, tapi memang juga kajian di dalam hukum tata negara. Bapak Ibu, kalau kita baca sebenarnya esensi dari electoral justice system itu ada 4 ya, yang sudah seperti Bapak Ibu pelajari ya setiap hari bagi orang yang belajar ilmu politik dan juga ilmu pemilu. Soal pertama adalah predictable prosedur. Tahapan pemilu terbuka dan prosedurnya jelas. Jadi pemilu itu harus tahapannya terbuka dan prosedurnya jelas. Jadi harus akuntabel di dalamnya. Yang kedua, free and fair, menjamin kebebasan ya, dan akses to justice. Bagaimana kebebasan itu terjamin? Kalau dalam perspektif hukum tata negara itu sudah dikatakan mana yang lebih dulu, fair atau free. Jadi kalau dalam ilmu pemilu, dalam perspektif tata negara, yang lebih diutamakan adalah free dulu, bebas dulu. Orang harus diberi ruang kebebasan untuk mengejawantahkan ide dan gagasannya untuk memilih secara bebas kepada siapapun. Baru-baru setelah bebas, dilakukanlah yang disebut dengan keadilan. Jadi bukan keadilan dulu, tapi bebas dulu, baru diciptakan hukumnya. Jadi bukan menciptakan hukum dulu, tapi melakukan kebebasan dulu. Makanya salah satu ciri dari perspektif berdirinya negara itu diproklamirkan dulu, dimerdekakan. Fungsi merdeka itu adalah bebas ya. Karena freedom itu artinya bebas. Baru kemudian diciptakan aturan-aturan main bagaimana negara itu disusun. Setelah proses kemerdekaan itu diraih, berarti kebebasan itu terjamin. Baru kemudian disusunlah
konstitusi sebagai dasar dari bagaimana kebebasan itu dilaksanakan. Yang ketiga adalah compliance mechanism. Tersedia badan penyelesaian masalah-masalah pemilu. Harus ada mekanisme yang memungkinkan soal-soal pemilu itu diselesaikan secara cermat di sebuah badan, dan badan-badan ini diciptakan sedemikian rupa supaya badan ini salah satunya adalah independen, imparsial, profesional. Nah, badan penyelesaian pemilu ini yang nanti akan jadi soal yang akan saya kritisi karena ada banyak masalah di situ ya. Yang kemudian saya ingin mengatakan kita perlu nih membuat pengadilan khusus pemilu yang memungkinkan supaya soal penyelesaian masalah pemilu itu terintegrasi dan mudah diukur, sehingga tidak memberi ruang penafsiran yang banyak, yang pada akhirnya memungkinkan tidak adanya kepastian hukum. Yang keempat tentu electoral integrity. Aktor pemilu patuh hukum dan adanya perlindungan hak warga negara. Itu disebut dengan electoral integrity. Jadi pemilu yang berintegritas, seperti sering dinyatakan oleh Profesor Warjiwa dalam tulisannya itu, sebetulnya esensi dari electoral integrity dari perspektif tata negara itu adalah aktor pemilunya itu patuh hukum dulu. Siapa aktor pemilu itu? Aktor pemilu itu bagian penting dari proses pemilu itu kan peserta pemilu, ya kan? Penyelenggara pemilu, kemudian pemilih. Tiga-tiganya itu harus menjadi satu kesatuan utuh yang bersifat resiprokal. Nggak bisa kita katakan kita pingin pemilu itu berintegritas kalau salah satunya itu tidak berintegritas. Penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, dan teman-temannya harus berintegritas. Tidak cukup dia, peserta pemilunya juga harus berintegritas. Tidak cukup pesertanya, pemilihnya juga harus berintegritas. Karena nggak bisa satu pihak itu mengingkari integriti itu, karena integriti itu bersifat resiprokal, bukan parsialitas. Lalu yang terakhir adalah soal pelindungan hak warga negara. Warga negara di situ adalah semua orang di dalam negara itu diberikan perlindungan di dalam memiliki kebebasan untuk berekspresi, menyampaikan gagasan dan ide terhadap pemilu. Jadi tidak eksklusif pemilu itu. Kenapa disebut general? Salah satu azasnya adalah karena pemilu itu digunakan dan dipersiapkan untuk semua orang, bukan untuk aktor-aktor pemilu saja. Sehingga semua orang bisa mengkritisi aspek pemilu itu. Ini yang disebut dengan electoral justice system. Bapak Ibu, saya ingin menceritakan beberapa aspek penting ya, badan hukum dalam penyelesaian masalah-masalah pemilu. ASI Project Electoral Network tahun 2020 itu sudah mempetakan. Ini peta, ada 5 peta ya, bagaimana masalah-masalah pemilu itu diselesaikan secara hukum. Dan masing-masing itu mengalami perbedaan-perbedaan sesuai dengan konteks politik yang dihadapi oleh setiap negara. Pertama, ada yang menyelesaikan masalah hukum pemilu. Mulai dari soal kecurangan. Kecurangan itu bisa berarti soal tindak pidana pemilu, bisa soal etika pemilu, bisa soal sistem pemilu yang tidak adil, sampai pada proses partisipasi yang tidak mampu melindungi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya. Itu diselesaikan dengan 5 model di banyak negara. Nanti kita mau lihat Indonesia itu ada di mana di antara peta ini. Yang pertama, ada negara yang menyelesaikan masalah hukum pemilu itu melalui badan legislatif. Ada banyak negara yang menyelesaikan masalah-masalah pemilu itu di badan legislatif. Salah satunya adalah di Lituania. Lituania itu adalah salah satu negara yang belum kuat proses judisialisasi pemilunya. Jadi belum kuat sistem hukum pemilunya, sehingga tidak bisa menciptakan lembaga khusus tentang pemilu. Maka masalah-masalah pemilu diselenggarakan oleh badan legislatif. Kayak DPR kalau di tempat kita. Yang kedua, di Australia, Kanada, Jepang, dan India, masalah-masalah hukum pemilu, konflik-konflik pemilu itu diselesaikan melalui peradilan umum. Jadi,
General Justice di negara-negara ini diberi ruang otoritas untuk menyelesaikan masalah-masalah pemilu. Jadi dia tidak menciptakan pengadilan khusus pemilu, tapi pengadilan umum sebagaimana kasus-kasus biasa atau ordinary court. Kasus perdata, kasus pidana, hukum administrasi negara itu ruangnya sama di pengadilan umum di 4 negara ini. Yang ketiga, di Brazil, Uruguay, dan Meksiko, kalau ada masalah-masalah hukum pemilu, dia percaya efektivitas itu kalau diselenggarakan oleh semacam tribunal atau peradilan khusus yang dibuat sedemikian rupa untuk menyelesaikan khusus masalah pemilu. Dia nggak percaya dengan peradilan umum. Maka di Brasil itu atau di Meksiko itu ada namanya Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Jadi peradilan yang memang diciptakan khusus untuk menangani masalah pemilu. Dia nggak percaya dengan legislatif biasa, ya, seperti juga di beberapa negara. Dia juga nggak percaya dengan General Court yang biasa digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum. Makanya diciptakan masalah penyelesaian ini di dalam lembaga khusus. Yang keempat itu di Austria. Di Austria itu seluruh masalah pemilu itu diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusi. Itulah kalau kita baca di Weimar Constitution sejak tahun 1919, ya, kalau di Eropa Timur ini dikenal sebagai salah satu negara yang menginisiasi lahirnya Mahkamah Konstitusi. Karena Mahkamah Konstitusi Indonesia itu mengikuti Weimar ini sebenarnya, mereka prakteknya sudah lama ya. Karena sistem negara kita ini ikut Eropa, sehingga kita memisahkan antara peradilan umum, peradilan konstitusi, dan peradilan administrasi. Kita bedakan. Dulu kita hanya mengenal Supreme Court seperti di Amerika, Mahkamah Agung. Tapi tahun 2002 ketika kita melakukan revisi atau amandemen 245, kita ciptakanlah Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga yang menyelesaikan 5 soal masalah politik. Salah satunya adalah penyelesaian sengketa hasil pemilu. Yang kelima itu penyelesaian alternatif. Jadi ada negara yang dia tidak menggunakan MK, tidak menggunakan peradilan khusus, tidak menggunakan peradilan umum, juga tidak menggunakan peradilan legislasi. Disebut sebagai alternatif solution. Biasanya di negara yang konfliknya itu berkepanjangan sehingga tidak ada konsolidasi antar lembaga negara, maka muncullah intervensi negara dunia yang diinisiasi oleh PBB, lalu biasanya akan muncul PBB sebagai salah satu lembaga yang menyelesaikan masalah itu dalam bentuk alternatif yang diciptakan oleh PBB. Bapak Ibu, kalau kita lihat sistem peradilan pemilu kita ini anomali, Bapak Ibu. Anomali itu tidak sejalan dengan fakta idealnya dengan realitas praktek di lapangan. Kita lihat misalnya, sistem peradilan kita ini belum memenuhi rasa keadilan. Umumnya, putusan pengadilan itu selalu muncul setelah tahapan itu berlangsung. Akibatnya pemilu kesulitan. Penyelenggara pemilu itu sulit mengeksekusi putusan pengadilan karena selalu muncul setelah tahapan berlangsung. Kalau orang sudah menyelenggarakan pemilu, seperti Mas Khairul Fahmi ini, yang dulu pernah menjadi penyelenggara pemilu di angkatan saya 2003 itu, kita pernah sama-sama menjadi anggota KPU, pemilu itu jelas tahapannya. Tidak boleh ada pemilu yang ditunda tahapannya, karena pemilu itu bersifat prospektif ke depan, bukan retroaktif ke belakang. Maka tidak boleh ada tahapan yang mundur ke belakang, dia harus maju ke depan. Putusan-putusan pemilu yang dilakukan oleh pengadilan itu umumnya selalu muncul setelah tahapan berlangsung. Maka di titik ini, krusial diperbaiki hukum acaranya. Supaya ada koneksitas antara hukum acara penyelenggaraan pemilu dengan hukum acara yang diterapkan di pengadilan-pengadilan. Baik itu pengadilan TUT, pengadilan umum pidana biasa, sampai ke Mahkamah Agung. Yang kedua, selalu tumpang tindih putusan pengadilan. Seperti tadi dikeluhkan oleh Profesor Ferry ya, bahwa pengadilan kita itu selalu tumpang tindih dalam menciptakan putusan. Saya sering memberi contoh misalnya, kasusnya Oso ya, pada waktu mencalonkan menjadi anggota DPD, putusan MA mengatakan, boleh nih ketua partai itu menjadi peserta pemilu melalui DPD. Tapi putusan MK mengatakan nggak boleh. Siapapun kalau menjadi anggota DPD, dia tidak boleh menjadi pengurus partai politik.
dua mahkamah berbeda pemikiran dan putusannya mengenai satu objek hukum. Tentu ini menjadi masalah bagi penyelenggara pemilu. Ada banyak kasus yang mau saya sampaikan, saya mau nyampaikan dua saja. Misalnya kasus Ngadiono di DIY. Ini juga agak unik. Ketika putusan pengadilan negeri mengatakan yang bersangkutan itu terbukti melakukan menggunakan fasilitas dinas dalam kampanye karena yang bersangkutan adalah ketua DPRD, maka diputus oleh pengadilan negeri yang bersangkutan itu bersalah. Tapi putusan lain, putusannya Bawaslu, dibawalah sengketa putusan Bawaslu itu dibawa ke Petun, Pengadilan Tata Usaha Negara. Pengadilan Tata Usaha mengatakan dia tidak bersalah menggunakan itu karena tidak terbukti. Ini PN dan Petun itu berbeda putusan pada soal kampanye. Tentu mempersulit bagi penyelenggara pemilu. Yang ketiga, tak efektif dan efisien. Seperti tadi yang kita diskusikan tema yang dipilih Pak Wardio hari ini. Putusan-putusan pengadilan kita itu tidak efektif dan efisien. Karena putusan pengadilan yang berbelit-belit lama prosesnya itu acap kali justru menciptakan ketidakpastian hukum dan melanggar apa yang disebut dengan law and economics. Dalam studi ilmu hukum selalu harus dikaitkan antara hukum dan ekonomi. Karena kita bicara efektif, bicara efisien itu istilah ekonomi, bukan istilah politik, juga bukan istilah hukum, itu istilah ekonomi. Yang kita dipinjam oleh orang hukum tata negara, dipinjam oleh orang ilmu politik. Istilah efektif dan efisien itu istilah ekonomi yang kita pinjam. Apa makna efektif dan efisien dalam konteks pemilu itu? Adalah seluruh kebijakan pemilu itu terkait dengan seberapa banyak biaya yang dikeluarkan. Makin boros biaya negara yang dikeluarkan, maka sebenarnya dia tidak efektif dan efisien. Sistem pemilu yang baik adalah sistem pemilu yang biaya ekonominya lebih rendah daripada manfaat yang didapat. Itu tradisi memahami tentang law and economics. Yang keempat, praktek justice in many room. Praktek justice in many room itu begini. Kita hari ini itu sedang mempraktekkan betapa multi sistem atau badan-badan peradilan atau kuasi peradilan yang memiliki kewenangan dalam menyelesaikan masalah-masalah pemilu di negara kita. Kita ini satu-satu negara di dunia yang badan penyelenggara pemilu untuk penyelesaian masalah-masalah pemilu terlalu banyak, Bapak Ibu. Nanti mau saya perlihatkan berapa banyak lembaga kita itu. Yang itu nggak efektif. Kalau dalam hukum perdata, makin banyak lembaga penyelesaian sengketa masalah-masalah perdata, makin baik. Tapi untuk masalah politik dan ketatanegaraan, makin banyak lembaga penyelesaian masalah-masalahnya, makin rumit dan konflik. Nanti saya mau perlihatkan, Bapak Ibu. Ini saya mau perlihatkan. Ini disebut dengan justice in many room dalam sistem peradilan kita, dalam sistem penegakan hukum pemilu kita. Bayangkan Bapak Ibu, ada 5 lembaga, pilihan lembaga, kalau orang bersengketa atau mengalami masalah-masalah pemilu. Ada Bawaslu, provinsi, kabupaten, kota, kalau dia pelanggaran administrasi. Ada sentra gakumdu dan pengadilan negeri, kalau dia sengketa atau pelanggaran pidana pemilu. Ada Bawaslu Republik Indonesia, kalau dia menyangkut soal sengketa proses. Yang sengketa proses itu bisa diajukan ke pengadilan TUN terkait dengan verifikasi parpol, pencalonan DPR, dan penetapan capres. Itu belum tadi yang diceritakan mengenai bagaimana diskualifikasi calon, ya. Yang kewenangannya sebenarnya memang disebut di dalam undang-undang pilkada, tetapi itu tidak relevan digunakan ketika calon itu sudah ditetapkan sebagai pemenang. Mestinya ada tahapannya, adalah tahapan saat SK KPU itu memutus yang bersangkutan menjadi peserta pemilu. Tapi diskualifikasi itu di ujung. Nah, itu masalah. Kemudian ada lagi namanya DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, kalau dia menyangkut kode etik penyelenggara pemilu. Yang ketiga ada Mahkamah Konstitusi, kalau menyangkut perselisihan hasil pemilu. Ingat, istilah konstitusi menyebut perselisihan hasil, ya. Bukan sengketa, Bapak Ibu. Karena yang diadili oleh Mahkamah Konstitusi itu adalah selisihnya sebenarnya. Jadi selisih kemenangan. Maka sebetulnya ketentuan Mahkamah Konstitusi yang membuat batasan seperti dikatakan Bung Ferry dan juga Bung Khairul Fahmi tadi, bahwa Mahkamah Konstitusi membuat batasan
kalau orang mengajukan legal standing ke Mahkamah Konstitusi itu dengan batasan tertentu, itu sebetulnya sesuai dengan hakikat konstitusi. Karena hakikat konstitusi itu mengatakan pemilu itu ketika diselesaikan di Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihannya. Jadi selisihnya itu yang disoal, bukan pada sengketanya. Karena sengketa, proses, pidana, dan seterusnya itu selesai di ujung, di hilir, bukan di hulu. Sudah diselesaikan oleh polisi kalau pidana, kalau sengketa proses oleh Bawaslu, administrasi oleh Bawaslu, kalau etika oleh DKPP. Jadi Mahkamah Konstitusi hanya bicara perselisihannya saja. Walaupun ini kalau dalam bahasa politik bisa saja orang mengatakan Mahkamah Konstitusi itu mahkamah kalkulator. Ya konteks pemilunya begitu. Konstitusinya mengatakan begitu. Di pasal 24 itu mengatakan begitu, perselisihan hasil pemilu. Ini selisihnya, bukan sengketanya. Walaupun dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi kita lihat misalnya Mahkamah Konstitusi mengatasi semua karena dia ingin masuk ke wilayah peradilan substantif. Jadi kewenangan-kewenangan yang sudah dilakukan sebelum-sebelumnya oleh lembaga lain itu dikoreksi lagi oleh putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Sampailah Mahkamah Konstitusi membuat apa yang disebut dengan TSM tadi. Karena TSM itu pastilah menyangkut soal semua tahapan, bukan sekadar selisih saja. Nah itu filosofinya mengapa memang konstitusi mengatakan kewenangan Mahkamah Konstitusi itu adalah soal perselisihan, bukan sengketa. Ini supaya dipahami dalam konteks ilmu ketatanegaraan. Bapak Ibu, saya ingin mengetengahkan salah satu konsep mengenai peradilan khusus pemilu. Ini penting dibuat. Ya. Kenapa? Kalau kita baca di dalam embrio pasal 157 ayat 1 dan 2 Undang-Undang 10 2016 tentang pilkada itu dikatakan perkara perselisihan hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Badan Peradilan Khusus. Peradilan khusus dibentuk sebelum pelaksanaan pemilihan serentak nasional. Kalau kita baca konsepnya, pemilihan serentak nasional pertama itu akan diselenggarakan tahun 2027. Walaupun pemilihan serentak di Indonesia itu dalam konteks ketatanegaraan saya sering mengkritik. Kita ini nggak betul-betul serentak. Kenapa? Karena serentak kita itu serentak yang parsial. Dibuat tahapan dan gelombang. Pilkadanya misalnya 2015, 2017, 2018, dan 2020. Jadi belum serentak secara sesungguhnya. Jadi serentak kita itu baru pemilihan presiden dan pemilu legislatif. Ini adalah embrio tentang mengapa Badan Peradilan Khusus itu perlu dibuat. Kalau kita baca di pasal 24 ayat 3 Undang-Undang 45 mengatakan badan-badan lain yang berfungsi yang kaitannya dengan kekuasaan kehakiman dibuat dalam undang-undang. Nah, ini ada koneksitas sebenarnya. Di konstitusi mengatakan kalau mau buat badan-badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman mesti dibuat undang-undang. Undang-undangnya sudah ada ini, undang-undang pilkada itu. Pasal 157 itu. Kemudian pasal 38 ayat 1 Undang-Undang 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dikatakan selain Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi terhadap badan-badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Jadi selain MA dan MK itu boleh membuat badan yang fungsinya sepanjang berkaitan kekuasaan kehakiman, tapi syaratnya harus dibuat undang-undang. Kalau kita baca Bapak Ibu, pengaturan pengadilan khusus Indonesia itu kita bisa baca bukan hal yang unik ya Bapak Ibu, bukan hal yang aneh peradilan khusus itu. Sejak era kolonial Belanda, kita pernah memiliki namanya peradilan swaparaja dan peradilan administrasi, peradilan adat. Itu sudah ada sejak zaman Belanda. Di Undang-Undang 7 tahun 1955, kita memiliki undang-undang tentang peradilan, memberi kewenangan pengadilan untuk mengadili perkara khusus menyangkut soal ekonomi negara pasca penjajahan Belanda. Jadi embrio tentang peradilan khusus itu sudah ada tahun 1955. Lalu di Undang-Undang Nomor 19 tahun 64 tentang kekuasaan kehakiman dalam penjelasan pasal 7 ayat 1 dikatakan bahwa terdapat berbagai macam peradilan umum, yaitu peradilan ekonomi, peradilan subversi, dan peradilan korupsi. Tahun 64 kita sudah bicara tentang peradilan khusus sebenarnya secara politik hukum. Lalu di Undang-Undang 14 tahun 70 tentang kekuasaan kehakiman, revisi dari Undang-Undang 64 itu kalau kita baca yang sudah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 tahun 99 pasal 10 ayat 1 dikatakan
kekuasaan kehakiman dilakukan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, militer, dan tun. Jadi kita punya kelembagaan mayornya yang akan menaungi lembaga-lembaga pengadilan khusus di bawahnya, yaitu peradilan umum, agama, militer, dan tun. Saya mau perlihatkan ya. Kalau kita baca di Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, ada 8 pengadilan khusus, Bapak Ibu, yang sekarang sudah kita praktekkan. Ada pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan HAM, ya, pengadilan tipikor, pengadilan hubungan industrial, pengadilan perikanan, pengadilan mahkamah syariah, dan terakhir adalah pengadilan militer. Jadi kalau kita konsisten ingin menegakkan electoral justice secara bermartabat, free and fair, dan efektif, mesti kita punya pengadilan khusus mengenai masalah-masalah pemilu itu, yang boleh jadi ruangnya itu di bawah Mahkamah Agung, ya, dalam peradilan umum, atau mungkin juga di bawah pengadilan tata usaha negara yang menyelesaikan masalah-masalah pemilu, supaya badan-badan penyelenggara penyelesaian masalah pemilu kita itu tidak beragam. Karena makin beragam, makin memungkinkan orang untuk selalu mencoba keberuntungan, Bapak Ibu. Dia kalau gagal satu tempat, pindah tempat lain. Gagal satu tempat, pindah lagi tempat lain. Dan itu membuat ketidakpastian hukum, dan pada akhirnya sistem peradilan kita itu tidak memungkinkan menjadi ruang bagi penyelesaian masalah-masalah politik. Karena masalah-masalah politik itu hanya bisa diselesaikan melalui mekanisme hukum. Karena fungsi hukum itu memagari supaya konflik politik yang terjadi dalam perebutan kekuasaan itu berakhir dengan kepastian hukum. Itu beberapa aspek yang ingin saya sampaikan, Bapak Ibu. Mungkin nanti kita bisa diskusi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.